Oke guys, hari ini kita mau review film Thunderbolts bersama The Titas Family. Ya, gimana menurut kamu? Yang kemarin ya film ya. Ini ada nggak? Ada spoiler nggak ini? Ya nggak tahu. Ya intinya sebenarnya kalau menurutku ini film Marvel yang kembali ke fitrahnya ya. Jadi nggak kayak ya cerita yang aneh-aneh lagi, tapi lebih membumi lah, lebih bisa diterima menurutku. Maksudnya? Ya intinya sebenarnya kayaknya banyak review positifnya untuk film ini, ya kan? Jadi nggak kayak yang aneh-aneh gitu, dan efek-efeknya nggak dianeh-anehin gitulah. Sebenarnya sih menurut gue jalan ceritanya emang kayak Marvel yang zaman dulu ya. Ya. Apa namanya ini? Sebenarnya lebih ke Suicide Squad-nya versi Marvel lah. Jadi superhero, sebenarnya bukan superhero ya mereka ya, orang-orang yang sebenarnya biasa-biasa saja. Ya ada apa? Superhero ada kekuatannya, ada yang nggak ada kekuatannya, ada yang punya kekuatan. Ada yang kuat karena dilatih. Ya, tapi mereka tuh punya kekurangan, ya kan? Nah kekurangan itu yang apa namanya? Punya apa? Masa lalu yang gelap. Masa lalu yang gelap masing-masing, ya kan. Nah itu di apa ya namanya ya? Apa punya punya luka? Diangkat menjadi cerita yang istilahnya kita juga melihat kita banyak kekurangannya segala macam, tapi kayak trauma masa lalu gitu ya sih. Trauma masa lalu ya masing-masing, bukan dari kalangan superhero yang wah gitu kan, ya kan, yang punya nama baiknya atau apa namanya pengalaman yang baik gitu. Jadi mereka ini tuh kayak manusia-manusia pecundang gitu ya dulunya. Manusia pecundang. Ya yang sebenarnya jadi penjahat. Betul. Ya. Itu kan ada kita sebut namanya ya, si Valentinanya itu ya kayak dari orang pemerintahnya lah, governmentnya gitu kan, yang memanfaatkan mereka nih para pecundang itu untuk ya melancarkan aksinya mereka untuk melakukan hal yang mereka inginkan gitu kan. Jadi ya memanfaatkan kekurangannya orang-orang ini untuk kepentingannya dia sendiri gitu loh. Si Valentina ini kayak model Nick Fury tapi yang versi jahatnya lah, ya kan. Nah untuk apa namanya? Cari keuntungan diri. Ya mencari keuntungan sendiri. Ya intinya sih sebenarnya awal ceritanya lebih ke pertarungan emosional mereka ya, di antara diri mereka sendiri. Yang itu akhirnya juga membangkitkan si The Void itu kan. Sebenarnya si Sentry ini kan baik orangnya. Hero baru yang keluar ya, sebenarnya udah kalau secara komiknya sebenarnya udah ada lah ya. Tapi kalau di semesta MCU-nya ini kan baru muncul ya. Jadi ini juga unik juga cerita tentang hero ini. Jadi sebenarnya hero ini modelnya ya powerfulnya si Marvel nih. Kalau dari cerita komiknya, Superman. Model Superman, tapi dia punya konflik gitu dalam hatinya, jadi makanya cerita ini tuh sangat menarik gitu. Jadi si The Sentry-nya ini tuh superhero yang dalam hatinya dirinya itu punya konflik gitu. Apa trauma masa lalu? Ya kalau misalnya dia istilahnya si traumanya nih bangkit, The Void-nya bangkit gitu. Oh, jadi sisi jahatnya jadi bangkit gitu. Jadi kalau di dalam cerita komiknya juga sama. Jadi ada hal yang nanti bisa bangkit lagi. Iya, pokoknya bertentangan. Jadi ada hal di dalam hatinya tuh saling. Nah, ini yang makanya menjadi cerita yang yang bagus gitu, yang seru lah. Bukan hanya hal yang superhero baik terus gitu. Nah ini yang ada sisi positif negatif yang saling bertentangan terus. Jadi dia mesti mengalahkan sisi gelapnya dia ya? Ya jadi di saat-saat tertentu ya dia tidak bisa mengontrol kalau di cerita komiknya. Nah, kita kan nggak tahu perkembangan cerita MCU selanjutnya. Di dalam cerita komiknya itu ya ada pertentangan itu dan bisa jadi jahat bisa jadi baik gitu loh orang ini. Makanya salah satu superhero yang sangat dibutuhkan
Tapi di satu sisi superhero yang sebenarnya nggak disukain gitu sama superhero lain gitu. Oh, gue nggak mau berurusan sama lu deh gitu. Kenapa bikin pusing? Ya takut gitu loh. Karena saking kuatnya ini superhero gitu. Saking kuatnya, tapi ada sisi yang dia bisa bangkit hal yang jahat gitu. Jadi superhero juga males gitu lah deket sama dia gitu sebenarnya. Ya, bisa kayak bom waktu gitu, bisa meledak ya. Ya kayak gitulah. Ini cerita tentang yang apa sih yang keluar baru ya. Kalau yang Thunderbolts itu kan ya sekumpulan orang pecundang lah ya. Kayak siapa? Si John Walker ya. Siapa Kapten Amerikanya? Iya, itu kan ya Kapten Amerika gagal lah kalau ngikutin ceritanya. Ini tuh gue tuh sebenarnya pas nonton ini awal-awal, ih apaan sih nih? Kok pemainnya kayak begini ya? Maksudnya ya kan kalau kita lihat Kapten Amerika yang siapa tuh namanya? Chris. Ya. Kenapa? Emang namanya siapa? Lupa gue juga. Ya pokoknya kan yang kayak si Chris Evans. Ya, kayak si Chris Hemsworth juga kan ganteng-ganteng gitu kan. Kok gue sih sekarang kok kayak begini sih aktornya gitu kan. Aduh, ini versi cewek yang pengennya pemainnya ganteng-ganteng nih. Iya kan, jadinya kan ini gini amat sih aktornya gitu kan, kayak nggak menarik gitu. Iya, tapi ternyata kata lu itu pemeran-pemeran lama. Itu pemeran lama semua. Jadi sebenarnya udah cerita lama ya. Mungkin kalau yang nggak ngikutin nggak tahu ya kan. Iya. Jadi kamu mesti ngikutin cerita dari awal lagi. Ya mungkin review ulang lagi cerita. Jadi ceritain yang Kapten Amerikanya. Ya waktu itu kalau nggak salah penggantinya si Kapten Amerikanya ya kan. Terus dia gagal, terus kalau nggak salah dia bunuh orang gitu. Akhirnya diasingkan lah, kayak orang gagal lah gitu loh. Enggak, yang tidak menceritakan. Jadi ceritain dari si yang Kapten Amerika yang si Chris Evans dulu. Cerita gimana? Kan waktu itu kan lu cerita katanya dulu tuh si Kapten Amerika yang si. Ini gue nggak tahu, gue lupa ceritanya udah lama juga ya. Lupa. Tapi iya. Iya mesti review ulang lagi. Pokoknya kalau nggak salah. Jadi si Kapten Amerikanya kan tenggelam di yang salju itu. Ya pokoknya mungkin penggantinya si Kapten Amerika ya. Aku lupa juga ya. Nanti mesti diulang lagi. Kalau ceritanya udah lama banget. Jadi pokoknya ini kalau nggak salah. Ya menggantikan si Kapten Amerika, tapi tidak bisa menjadi citra yang baik untuk seperti Kapten Amerika gitu. Jadi kayak jadi kan kalau si Kapten Amerika kan emang orangnya hatinya baik gitu ya. Iya. Jadi ya kayak gitulah. Terus ada dia suatu kesalahan, dia bunuh orang. Terus ya dia gagal juga dalam ceritanya kan dalam keluarga juga kan. Mungkin dia stres juga, depresi. Terus ya akhirnya jadi orang yang luntang-lantung aja. Gitu loh. Jadi manusia nggak jelas gitu. Ya. Nah itu, jadi mencari jati diri juga lah sebenarnya. Makanya ini ceritanya konflik yang sangat manusia. Tapi gitu. di filmnya juga orangnya nyebelin nih. Ya sih? Ya begitu sih. Nyebelin banget. Ya itu banyak lah. Kayak si Red Guardian juga kan sebenarnya super soldier yang juga pengen diakui, tapi ya sebenarnya dia mediocre aja, kayak orang kayak super soldier biasa yang ya nggak punya reputasi yang baik lah gitu loh. Ya kan, pengen menjadi orang yang jadi superhero yang baik di mata orang-orang gitu kan, tapi belum ada kesempatan atau ya bukan orang yang inilah, biasa aja gitu. Itu kalau yang cewek itu emang ini adiknya si itu? Iya, si Natasha. Adiknya Natasha? Natasha Romanoff. Oh. Si Black Widow. Gue baru tahu tuh. Nah gimana sih? Nonton lagi deh. Ya kan gue mau nontonnya Korea-Koreaan. Kalau film-film bule kan jagonya lu. Iya. Ya dia juga punya masa lalu yang kurang baik ya. Jadi dari kecil udah mungkin dilatih ya untuk jadi apa namanya? Super soldier. Bukan super soldier, dia mah orang biasa. Tapi kayak spy aja, agen rahasia, mata-mata apa. Ya kayak gitulah ya. Nah, terus ada siapa? Bucky kan ya
apa namanya masa lalunya dulu Jadi pernah jadi ini kan apa prajuritnya si antek-antek si Hydra ya kan ya, kayak gitu-gitu. gue udah lupa lu. Ya makanya mesti nonton lagi sih. Tapi jadi seru sih, jadi kita jadi pengen nonton yang lama lagi gitu loh, ya kan? Yang waktu Winter Soldier juga kan Tapi bagus kan ceritanya lumayan ya, nggak kacang-kacangan kayak gimana sih? Yang kayak film Marvel terakhir kan, ini filmnya kayak begini amat Iya, sih. Gitu. masih mencari jati dirinya dia karena dia pengen apa bikin apa cerita yang nuansa baru kan sebenarnya. Tapi ya maksud gue kan sejak si Marvel itu pindah ke Disney itu kan gue jadi kurang suka ya sama jalan ceritanya, ya nggak sih? Nggak tahu deh. Aku nggak. Maksud gue kalau yang kayak film-film yang kayak si Thor atau Iron Man yang dulu kan menurut gue bagus gitu. Sejak pindah ke Disney jujur aja gue kurang suka. Ya, tapi ini menurutku jadi lebih ke DC sekarang malahan. Iya. Karena kondisinya bukan kayak cerita anak-anak lagi. Paham nggak? Berasa kan? Jadi lebih. Kalau yang kemarin tuh kayak sempat jadi kayak kacangan gitu cerita. Ya, tapi ini jadi lebih ke dewasa. Masuk ke dewasa nih menurutku ya. Jadi bukan film cerita anak dengan jok ala Amerika ya. Mungkin kalau kita dengar nggak terlalu ketawa juga ya. Ya jok-joknya Amerika ya. Ya kembali ke cerita-cerita awal ya. Yang konflik model kayak Winter Soldier gitu kan antara si Captain Amerikanya sama si Bucky-nya itu kan. Jadi ada hubungan yang manusia yang saling berkonflik lah kayak gitu. Jadi sangat cukup diapresiasi sama orang-orang. Ya udah mereka itu pokoknya orang-orang buangan lah yang jauh dari citra pahlawan lah ya. Tapi yang akhirnya mereka berpikir ya kita harus berubah juga gitu kan. Nah, dan masing-masing punya konflik kan, dan ya mempersatukan mereka juga itu suatu hal yang patut kita bersatu karena nggak sengaja juga ya. Iya, nggak sengaja ya kan. Tapi bisa bersatu itu ya itu jadi cerita lain juga, jadi ceritanya juga gitu. Ya udah, ada lagi mau ngomongin? Apa ya? Ya kalau ngomongin sih banyak sih ya, cuman sementara cukup dulu deh. Nanti pada nonton pada apa? Ya pokoknya menurut kita sih ceritanya bagus ya. Dari sampai 10 skornya berapa menurut lo? Ya 8 lah. Ya 8 lah, oke lah, gue juga 8 nih. Ya. Lumayan kok, lumayan bagus ya, kayak nggak kayak yang kacangan gitu. Ya, yang kemarin-kemarin lah ya, kemarin itu aduh. Ya sempet agak kacangan ya. Ya udahlah. Oke deh, segitu dulu dari kita. Nanti kalau udah pada nonton kita mau review lagi nggak apa-apa. Jadi jangan banyakan review ini jadi spoiler nanti. Ya. Gitu. Ya udah kalian nonton aja langsung. Kalau di bioskop sore lebih seru. Ya nggak sih daripada nonton di TV. Ya udah. Oke deh, dadah. Jangan nonton bajakan ya. Iya tuh. Kemarin diawasin ya. Diawasin pakai apa? Yang rekam-rekam. Ya udah. Dadah. Udah, sampai ketemu lagi. Dadah.